Assalamualaikum. Wisata menuju gerbang akhirat. Bagian 10. Maju selangkah ke alam barzakh. Masa-masa penantian sampai dengan kiamat. Jika selamat di alam kubur akan lebih mudah berikutnya, namun jika tidak selamat akan lebih berat. Sabda Rasulullah SAW. Kuburan adalah fase pertama dari fase-fase akhirat. Jika seorang hamba bisa selamat di alam kuburnya, maka fase berikutnya akan lebih mudah lagi. Namun, jika tidak selamat di alam kubur, maka setelahnya akan lebih berat. Hari, Tirmidzi, 2308. Hari, Ibnu Majah, 4268. Hadits ini menjelaskan pentingnya keselamatan di alam kubur sebagai fase pertama dari fase-fase akhirat. Jika seorang hamba bisa selamat di alam kubur dengan iman dan amal saleh yang baik, maka fase berikutnya akan lebih mudah lagi. Namun, jika tidak selamat di alam kubur, maka setelahnya akan lebih berat dan lebih sulit. Imam Al-Ghazali membahas tentang hadits ini dalam kitabnya, Ihya Ulumuddin. Menurut Al-Ghazali, hadits ini menekankan pentingnya keselamatan di alam kubur sebagai fase pertama dari fase-fase akhirat. Al-Ghazali menjelaskan bahwa keselamatan di alam kubur dapat diperoleh dengan beberapa cara, antara lain iman yang kuat. Iman yang kuat dan teguh dapat membantu seorang hamba untuk selamat di alam kubur. Amal saleh. Amal saleh yang dilakukan dengan ikhlas dan sesuai dengan syariat dapat membantu seorang hamba untuk selamat di alam kubur. Mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian dan alam kubur dengan memperbanyak amal saleh dan meningkatkan kualitas iman dapat membantu seorang hamba untuk selamat di alam kubur. Al-Ghazali juga menjelaskan bahwa hadits ini menekankan pentingnya memperhatikan nasib kehidupan akhirat dan mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Dengan memahami hadits ini, seorang hamba dapat lebih bersemangat untuk melakukan amal saleh dan meningkatkan kualitas imannya. Dalam kitab, Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali juga membahas tentang pentingnya zikir, doa, sholawat, sedekah berakhlak mulia dan amal saleh lainnya untuk membantu seorang hamba selamat di alam kubur dan fase-fase akhirat lainnya. Hal ini dimulai dari ujian dan pertanyaan 2. Malaikat Munkar dan Nakir. Hadits riwayat Abu Dawud, apabila seorang hamba yang mukmin diletakkan di dalam kuburnya, maka ia akan didatangi oleh 2 malaikat yang bernama Munkar dan Nakir. Mereka akan bertanya kepadanya, "Siapa Tuhanmu?" Ia akan menjawab, "Tuhanku adalah Allah." Mereka akan bertanya lagi, "Apa agamamu?" Ia akan menjawab, "Agamaku adalah Islam." Mereka akan bertanya lagi, "Siapa orang yang diutus kepada kamu?" Ia akan menjawab, "Nabiku adalah Muhammad." Hadits ini menjelaskan bahwa malaikat Munkar dan Nakir akan mengajukan pertanyaan kepada ruh orang yang telah meninggal dunia tentang Tuhan, agama, dan nabi mereka. Jawaban yang benar akan membawa kepada perlakuan yang baik, sedangkan jawaban yang salah akan membawa kepada perlakuan yang buruk. Jawaban tersebut tidak bisa dihafal, namun timbul dari keimanan dan akidah yang kuat yang sudah tertanam di qalb. Maka upaya kita senantiasa berdoa untuk diberikan istiqomah. Ya muqollibalqulub sabit kolbi ala dinika. Wahai zat yang membolal balik hati, teguhkan hati kami dalam agamamu. Semoga kita tercerahkan dan dapat menyikapi. BERSAMBUNG kebagian 111.